Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Aprilianti dengan NIM 12011326048. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Geografi kelas 2B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang batuan beku untuk memenuhi tugas praktikum geologi umum dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra MPD. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu batuan beku. Batuan beku atau batuan igneus adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras, dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif. Yang pertama, batu andesit. Batu andesit adalah suatu jenis batuan beku vulkanik ekstrusif komposisi menengah dengan tekstur avanitik hingga porfiritik. Batuan andesit ini berwarna abu-abu hijau tetapi sering merah atau jingga. Tekstur dari batuan andesit ini biasanya porfiritik dengan penokris yang euhedral dan memiliki struktur yang sangat pejal. Komposisi mineral penyusun yang dikandung batuan andesit adalah memiliki jumlah silika atau SiO2 antara 52 sampai 63%, alkali atau Na2O tambah K2O kurang dari 7%, dan Na2O lebih dari K2O. Kandungan silika antara 52 sampai 63% ini menempatkan andesit pada golongan batuan menengah. Yang kedua, batu basal. Batu basal adalah batuan beku yang ekstrusif yang dibentuk dari solidifikasi magma yang terjadi di permukaan bumi. Batuan basal secara mikroskopik berwarna kecoklat-coklatan, bertekstur avanitik yang tersusun oleh kristal, gelas atau keduanya dengan butiran-butiran yang sangat halus sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, dan memiliki struktur masif karena tidak memiliki retakan atau lubang gas. Komposisi mineral penyusun batuan ini adalah plagiokas atau labraorit 40-60%, mineral masif klinopyroxen olivin 55-35%. Yang ketiga, batu gabbro. Nah, batu gabbro ini mengacu pada sekelompok besar batuan beku yang gelap, umumnya vaneritik atau kasar, mafik, dan intrusif yang secara kimia setara dengan basal. Batuan gabbro ini bersifat padat, berwarna kehijauan atau berwarna gelap, memiliki tekstur equigranular meskipun dapat sewaktu-waktu bertekstur porfiritik, yaitu ketika mineral butiran yang besar dikelilingi mineral yang berukuran butir lebih kecil. Struktur batuannya masif atau tidak memiliki rongga atau retakan. Komposisi mineral dan kimia dari gabbro ini adalah batuan basa di mana persentase silika relief rendah dan potasium sangat rendah. Mineral plagioklas atau labradorit atau bitounit 70-45%, mineral masif 25-50%. Yang keempat, batu diorit. Batu diorit adalah salah satu jenis batuan beku dalam batuan plutonis. Batu diorit berwarna kelabu bercampur putih atau hitam bercampur putih. Tekstur batuan ini veneritik ditandai dengan butiran-butiran mineral yang kasar dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Struktur umumnya terbentuk atas mineral plagioklas, feldspar, dan amphibol. Butiran feldspar berwarna terang dan kristal amphibol berwarna gelap. Komposisi mineral penyusun batuan ini adalah mineral masif atau olivin, pyroxen, hornblenda 85-90%, mineral biji, magnetit, linetit, kronit, dan lain-lain 10-3%, dan plagioklas kalsium 5%. Yang kelima, batu liparit. Batu liparit adalah jenis batu yang berasal dari golongan batuan beku atau batuan yang terbentuk oleh magma yang membeku atau mengeras. Batuan liparit berwarna terang atau putih.
Tekstur batuan ini porfiris atau porfiritik, yaitu mineral butiran yang besar atau fenokrisnya dikelilingi mineral-mineral yang berukuran butir lebih kecil atau massa dasarnya. Batuan ini bertekstur masif. Kandungan mineral penyusun batuan liparit ini adalah feldspar, kuarsa, biotit, dan mungkin juga mineral berwarna gelap. Yang keenam, batuan granit. Batuan granit adalah batuan beku yang berasal dari dalam perut bumi atau muntahan magma. Batuan granit ini berwarna putih dan abu-abu atau campuran dari keduanya, memiliki tekstur holokristalin, veneritik, dan berbutir kasar. Batu granit memiliki struktur yang masif dan tidak memiliki lubang udara atau retakan. Kandungan mineral penyusun batuan ini adalah kuarsa 10-4%, feldspar kalium 30-60%, plagioklas natrium 0-35%, mineral masif atau biotit hornblenda 35-105%. Yang ketujuh, batu obsidian. Batu obsidian adalah kaca vulkanik yang terbentuk sebagai batu apung ekstrusif. Batuan obsidian berwarna bening seperti kaca, dan warnanya kadang-kadang hitam mulus, merah tua, agak hijau atau abu-abu. Batu ini jarang yang berwarna kuning atau merah putih ataupun biru. Batuan ini tidak memiliki struktur atau teksturless, tidak bertekstur. Strukturnya amorf atau tidak bertekstur. Sedangkan kandungan mineral penyusunnya adalah secara keseluruhan tersusun dari kaca amorf dan sedikit kristal feldspar, mineral hitam, dan kuarsa. Yang kedelapan, batu riolit. Batu riolit adalah batuan beku vulkanik dengan komposisi felsik atau kaya silika, biasanya lebih dari 69% SiO2 atau dilihat dari klasifikasi TAS. Batuan riolit memiliki warna coklat muda dengan tekstur quartz feldspar porfiri. Batuan ini memiliki struktur masif atau tidak memiliki lubang gas atau retakan. Kandungan mineral penyusun batuan ini adalah plagioklas, mikroklin, biotit, ortoklas, dan glas. Dan yang terakhir, batu dunit. Secara umum, dunit merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan ultrabasa. Batuan ultrabasa adalah batuan beku yang secara kimia mengandung kurang dari 45% SiO2. Batu dunit memiliki warna hijau kekuning-kuningan dan hijau keabu-abuan dengan tekstur vaneritik atau berbutir kasar. Struktur batuan ini termasuk struktur nesosilikat yang terdiri dari SiO4 tetrahidral yang berikatan dengan Fe dan Mg. Komposisi mineral penyusun batuan ini adalah monomineralik yang pada umumnya merupakan magnesia olivin. Mineral pemotongnya meliputi kromit, magnetit, limonit, dan spinel. Penggunaan dunit itu sendiri sebagai spesimen mineral. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.